Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mentari dengan NIM 21020950039 dari kelas PTKE angkatan 2021 jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teknologi multimedia. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dijelaskan atau materi yang telah dipelajari pada mata kuliah teknologi multimedia. Pengertian dari multimedia itu sendiri adalah konten digital yang terdiri dari kombinasi teks, gambar, audio, video, dan animasi. Multimedia ini dapat direkam, dijalankan, ditampilkan, diakses oleh perangkat pemrosesan konten informasi elektronik. Misalnya kita akses melalui handphone, laptop, dan alat elektronik lainnya. Adapun kategori dari multimedia itu ya adalah yang pertama multimedia yang linear dan yang kedua multimedia yang non-linear. Yang linear ini adalah proses konten secara aktif yang tidak memerlukan kendali navigasi atau penonton. Contohnya multimedia yang berkategori linear ini adalah film yang tayang di bioskop. Dan multimedia yang non-linear ini adalah yang akses kontennya membutuhkan interaksi pengguna. Contohnya adalah video game. Adapun penerapan multimedia dalam bidang kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada bidang pendidikan, kedua hiburan, ketiga bisnis, keempat komunikasi, dan kelima seni. Contohnya pada pendidikan kita bisa belajar lewat jarak jauh melalui seperti Google Meet, Zoom, dan media-media lainnya. Kemudian bentuk-bentuk dari multimedia yang pertama itu ada teks. Teks ini merupakan bentuk multimedia yang paling mudah disimpan dan yang paling mudah dikendalikan. Teks ini dapat berupa narasi, opini, atau informasi. Contoh dari teks ini yang sering kita lihat yaitu pada saat kita chat melalui WhatsApp, maka pesan yang dikirim itu merupakan bentuk dari teks. Contoh sederhananya. Kemudian jenis-jenis teks yang sering juga kita gunakan yaitu pada kita menggunakan atau mengetikkan teks pada notepad. Dan yang pernah juga kita gunakan pada mata kuliah pemrograman web yaitu hypertext. Adapun peran komponen dari teks ini yaitu meningkatkan aksesibilitas, kemudian memudahkan pencarian informasi, menyediakan informasi secara tertulis, kemudian meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan pemahaman. Dalam teks ini ada yang dinamakan tipografi, di mana tipografi ini adalah seni dan teknik untuk merancang sebuah angka atau simbol atau huruf yang dapat digunakan atau mudah dibaca dan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Selanjutnya bentuk multimedia yang kedua yaitu ada audio. Audio ini adalah bunyi atau suara yang dihasilkan oleh getaran benda. Di mana getaran suatu benda itu berupa sinyal analog amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Kemudian audio ini dapat kita dengar atau dapat kita katakan audio ketika dia merambat melalui udara atau gas atau air. Dan bunyi atau suara ini tidak bisa merambat melalui ruang hampa, harus melalui perambatan. Selanjutnya bentuk multimedia yang ketiga yaitu ada gambar atau image. Gambar ini adalah representasi visual dari suatu objek atau konsep yang dapat dilihat oleh mata manusia. Biasanya gambar atau image ini terdiri dari kumpulan beberapa piksel atau titik yang membentuk sebuah warna dan tekstur yang dapat dikenali oleh manusia.
Selanjutnya, pengertian dari grafik komputer adalah representasi visual dari data atau informasi yang dibuat menggunakan komputer dan teknologi grafis. Grafis komputer biasanya dibuat menggunakan perangkat lunak atau software khusus yang disebut perangkat lunak grafis yang dapat digunakan berbagai tujuan seperti visualisasi data, animasi, desain grafis, dan pemodelan 3D. Kemudian bentuk multimedia yang terakhir itu ada video. Contoh dari video itu seperti yang saya buat ini merupakan contoh video. Pengertian dari video itu adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Salah satu alat untuk merepresentasikan animasi adalah seperti kineografi. Kineografi ini adalah alat yang merepresentasikan animasi berupa tumpukan kertas, di mana kertas-kertas tersebut berisi gambar sekuensial yang saling berkaitan pada tiap lembarnya. Jadi, jika dibalik secara cepat itu kertas, maka akan dilihat secara bergerak, padahal itu hanya tumpukan-tumpukan kertas. Jadi kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan kali ini yaitu, jadi multimedia itu dapat dikatakan sebagai multimedia ketika terdapat 4 dari bentuk-bentuk multimedia seperti teks, audio, video, dan gambar. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.